pendahuluan. Pendahuluan di sini mengenai pemahaman terhadap hakikat perencanaan pembelajaran secara umum. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa pembelajaran harus direncanakan. Adapun jenis perencanaan pembelajaran yang akan dibahas dalam modul ini khususnya membahas salah satu jenis perencanaan, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut RPP, dan aplikasinya terhadap pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran mikro. Next. Kompetensi yang harus dicapai di sini ada 3. Yang pertama, memahami. Kita harus memahami apa itu hakikat dari pembelajaran. Yang kedua, memahami terhadap komponen apa saja dan juga prinsip-prinsip apa saja. Yang ketiga, kita harus terampil. Di sini kita harus terampil dalam mengembangkan salah satu model-model rencana pembelajaran mikro. Next. Yang bagian A, pengertian. Pengertian dari perencanaan. Perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses. Proses di sini adalah proses menyusun dan berbagai keputusan yang harus kita laksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Dalam pembelajaran, sasaran akhir atau tujuan yang harus dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah perubahan perilaku. Nah, yang disebut atau change of behavior. Dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran adalah merupakan dari kegiatan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, di sini juga ada sarana, media, fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan evaluasi adalah termasuk unsur-unsur yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran di sini membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan. Nah, keterampilan tersebut meliputi metode, materi, media, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran dibuat oleh calon guru untuk berlatih melalui pembelajaran mikro. Pada dasarnya merupakan langkah awal untuk melakukan salah satu jenis keterampilan mengajar melalui pembelajaran mikro. Berhasil atau tidaknya tergantung dari perencanaan yang kita siapkan. Next. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Nah, unsur-unsur di sini ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau materi. Yang ketiga, metode atau proses yang kita gunakan. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Nah, keempat ini merupakan salah satu yang saling berkaitan sehingga dikatakan sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, menyusun atau membuat perencanaan pada dasarnya adalah menyusun dan merumuskan keempat yang tadi sudah dijelaskan di atas ke dalam suatu perencanaan pembelajaran yang utuh dan terpadu sebagai pedoman pembelajaran bagi guru. Nah, empat komponen ini, yang pertama tujuan. Apa sih tujuan dari pembelajaran? Nah, tujuan di sini adalah suatu yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran. Nah, seperti apa yang kita sebagai guru pada saat kita mengajar, tujuan dari kita mengajar dari materi itu tuh seperti apa? Nah, secara teknis, tujuan pembelajaran berisi rumusan pernyataan mengenai kemampuan dan kualifikasi, tingkah laku atau kompetensi yang diharapkan atau dimiliki
oleh siswa. Nah, tujuan juga yang ini harus terkhusus mengetahui indikator pembelajaran. Nah, guru harus memahami kurikulum yang pertama. Yang kedua, guru harus menganalisis dan memahami rumusan standar kompetensi. Yang ketiga, guru harus memahami tipe-tipe belajar. Apa saja tipe-tipe belajar yang digunakan guru agar siswa mampu mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang terakhir, guru harus mampu mencari cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, yang bagian kedua, itu bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini atau disebut juga sebagai materi atau pokok-pokok pembahasan yang akan diberikan guru terhadap siswa. Pengembangan materi pembelajaran tidak cukup mengandalkan pada buku teks saja, tetapi guru harus mencari sumber-sumber lain seperti mencari dari internet atau referensi-referensi yang lain. Agar bahan ajar atau materi yang dikembangkan menuju tahap pencapaian tujuan belajar harus ada. Yang pertama, bahan harus sah atau valid, seperti referensi-referensi yang kita cari harus sesuai, harus berdasarkan apa yang ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, bahan harus relevan dan sosial siswa. Yang ketiga, bahan harus mengandung keseimbangan antara kedalaman dan keluasan. Nah, yang terakhir, bahan pelajaran harus mencakup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, metode. Nah, dalam kesempatan ini, metode yang digunakan harus mendorong untuk aktivitas belajar siswa yang aktif. Maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Secara tersurat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif, mengembangkan praksara, kreativitas, dan kemandirian. Yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan unsur yang terakhir dalam proses perencanaan pembelajaran, yaitu mengembangkan rencana penilaian dan evaluasi belajar yang dimaksud untuk mengetahui efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran juga berfungsi sebagai alat diagnosa belajar siswa, yaitu untuk mengetahui kualitas sampai di mana siswa dapat memahami setiap materi yang diberikan oleh guru. Dan juga guru melakukan evaluasi terhadap dirinya apakah sudah bagus atau metode yang dia gunakan itu sudah baik. Next. Tujuan dan manfaat perencanaan pembelajaran. Tujuan di sini yang pertama sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Nah, maksudnya agar guru dan siswa ini sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Yang kedua, memberi gambaran atau acuan kerja jangka pendek. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran karena disusun dengan menggunakan pendekatan sistem, maka memberikan pengaruh terhadap pengembangan individu siswa. Yang keempat, karena dirancang secara menantang sebelum pembelajaran berakibatkan terhadap non-neutral effect melalui perencanaan yang dibuat secara matang dan komprehensif. Selain akan memberikan gambaran nyata aktivitas dan sasaran atau tujuan yang harus dicapai juga akan berdampak pada pencapaian dari unsur-unsur lainnya. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip di sini merupakan ketentuan pokok untuk menjadi dasar atau kaidah yang harus dijadikan dasar pemikiran ketika mengembangkan perencanaan pembelajaran.
Selain memiliki prinsip, juga terdapat beberapa karakteristik atau ciri umum yang harus menjadi perhatian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. Ciri-ciri umum atau karakteristik yang harus diperhatikan dalam mengembangkan. Yang pertama, mengetahui karakteristik siswa. Di sini untuk perubahan perilaku. Demikian perencanaan pembelajaran orientasinya harus untuk kepentingan dari siswa. Yang kedua, berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Nah, seperti dijelaskan, perencanaan yang dikembangkan oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun dalam bentuk RPP, sesuai dengan kajian kurikulum, semua disebut dengan kurikulum, yang ada pun membedakan dilihat dari segi cakupannya. Nah, silabus itu sendiri merupakan program pembelajaran yang lebih luas yang menyangkut program untuk satu atau kelompok mata pelajaran dalam waktu jangka atau satu semester atau lebih. Sedangkan RPP merupakan program pembelajaran hanya menyangkut dengan pokok-pokok bahasan untuk satu atau dan 2 unit kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, urutan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dikembangkan secara sistematis dengan mempertimbangkan urutan yang mudah menuju yang lebih sulit, dari yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Yang keempat, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja dan kerja tugas. Nah, lengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembar kerja itu seperti LKPD dan juga kebutuhan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Nah, dan keenam, berdasarkan pendekatan sistem. Apa yang digunakan di sini? Sistem apa yang digunakan guru untuk melakukan pendekatan? Dalam melakukan mengembangkan RPP, selain memperhatikan beberapa kriteria yang ada ditentukan, yang pertama spesifik. Spesifik itu sendiri merupakan unsur kekhususan yang menyangkut dengan perumusan setiap unsur pembelajaran. Sedangkan operasional itu sendiri merupakan unsur pembelajaran yang dirumuskan dengan bahasa operasional atau tertutur. Operasional ini terutama berkaitan dengan perilaku yang harus dicapai. Yang ketiga, sistematis. Sistematis di sini merupakan pembelajaran harus disusun secara logis. Bahwa perencanaan pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan fungsi sebagai perencanaan pembelajaran dengan mengikuti pedoman umum rencana pembelajaran. Yang keempat, jangka pendek. Nah, pembelajaran jangka pendek ini adalah pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan setiap proses pembelajaran. Proses bersifat situasional sehingga apa yang terjadi saat ini belum tentu sesuai dengan kondisi besok atau lusa. Model perencanaan pembelajaran. Di sini kegiatan yang akan dilakukan atau sarana dan fasilitas dibutuhkan, serta proyeksi penilaian akan diterapkan. Nah, memproyeksi yang dengan demikian intinya pelaksanaan pembelajaran mengembangkan atau memproyeksikan yang pertama tujuan atau kompetensi yang dicapai. Yang kedua, pengembangan isi materi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan metode media sumber pembelajaran. Yang keempat, pengembangan alat penilaian. Dalam peraturan pemerintah sudah dijelaskan pada nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada bab 4 pasal 19 ayat 3. Langkah-langkah pengembangan
pengembangan bencana. Dilihat di sini, yang langkah pertama adalah jenis kegiatan menuliskan identitas mata pelajaran. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari pengembangan pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP. Yang pertama itu menuliskan identitas mata pelajaran. Nah, sumber rujukan bisa dari kurikulum atau silabus pembelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber rujukannya bisa dari kurikulum atau silabus pembelajaran. Yang ketiga, setelah kita menuliskan standar, kita merumuskan indikator pembelajaran. Sumber tersebut dari standar kompetensi dan rumusan kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Sumber rujukannya kompetensi dasar dan indikator. Yang kelima, menentukan materi. Nah, menentukan materi ini sumber rujukannya berupa indikator, buku teks, dan sumber lainnya seperti buku guru. Yang keenam, merumuskan kegiatan pembelajaran. Sumber ini kompetensi dasar, indikator, tujuan, dan metode. Yang ketujuh, menetapkan alat, media, dan sumber. Sumber rujukannya kompetensi dasar, indikator, materi, dan KBM. Yang terakhir, menetapkan prosedur dan jenis evaluasi. Sumber rujukannya kompetensi dasar, indikator, materi, dan KBM. Yang ketiga, ini merupakan contoh format pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini adalah contoh format RPP mata pelajaran SD atau MI identitas. Yang pertama, bagian atas yang jelas adalah pelajaran. Yang kedua, mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, waktu. Yang bagian 1, standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ada kompetensi dasar juga. Yang kedua, indikator dari pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang keenam, metode. Metode itu seperti metode apa yang kita gunakan untuk melakukan dalam melakukan mengajar. Alat-alat apa yang kita gunakan, media apa yang kita pakai untuk dalam mengajar, dan sumber ini apa saja sumber yang kita gunakan atau referensi apa yang kita pakai. Yang ketujuh, penilaian. Dalam penilaian biasanya adanya remedial, adanya pengayaan, atau ada pun juga evaluasi. Evaluasi di sini evaluasi kita sebagai guru dan juga evaluasi terhadap anak. Apakah anak ini sudah mampu menguasai materi yang akan kita bawa apa belum? Bagian terakhir ini merupakan contoh dari format tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah atau apa.